Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiyallah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Baiklah, yang pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah membawa kita dari dalam kegelapan hingga alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, yang saya hormati dosen mengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Dr. Nofrianti Anhar MPD dan teman-teman pada Zoom meeting sore hari ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, lanjut saja pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebelum saya membacakan materi yang pertama, saya akan membacakan latar belakang permasalahan PR dan mengelola komplain dan krisis PR. Public Relation atau PR atau hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya, di sekolah dan di organisasi. Public relation juga memiliki peran penting dalam membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat hubungan dalam berbagai pemangku kepentingan. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas kegiatan public relation. Selanjutnya, permasalahan dalam public relation di sekolah. Public relation atau hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Di sekolah dan organisasi, public relation juga memiliki peran penting dalam membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas kegiatan public relation. Permasalahan yang dialami oleh public relation yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang public relation. Banyak sekolah yang belum memahami pentingnya public relation dalam menanggapnya sebagai kegiatan yang tidak terlalu penting. Hal ini menyebabkan kurangnya dukungan dari pihak manajemen sekolah dalam melaksanakan kegiatan PR. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Sumber daya seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara optimal. Yang kedua adalah kurangnya keterampilan. Yang ketiga adalah kurangnya keterampilan. Banyaknya staf sekolah yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam bidang ini. Yang keempat adalah komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi antara sekolah dengan pemangku kepentingan seperti orang tua siswa seringkali tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang kelima adalah penggunaan media sosial yang tidak optimal. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk melaksanakan kegiatan publik di sekolah. Namun, banyak sekolah yang belum memanfaatkan media sosial secara optimal. Selanjutnya adalah manajemen krisis yang kurang baik. Sekolah seringkali tidak siap menanggapi krisis yang dapat merusak citra sekolah sehingga menurunkan akreditasi dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nesya Rivalinda. Kepada Nesya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nisra Fayanda akan menjelaskan materi selanjutnya tentang mengelola komplain dan krisis public relation. Yang pertama yaitu pengertian komplain dan krisis. Komplain adalah keluhan atau ketidakpuasan yang disampaikan oleh pelanggan, karyawan, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap produk, layanan, atau kebijakan organisasi. Sementara itu, krisis dalam organisasi adalah suatu kondisi yang mengancam keberlangsungan bisnis, reputasi, atau operasional perusahaan. Yang kedua yaitu pentingnya manajemen krisis. Yang pertama itu manajemen komplain, meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Yang kedua yaitu mendeteksi kelemahan dalam produk atau layanan. Yang ketiga mencegah
eskalasi komplain menjadi krisis yang lebih besar, dan yang terakhir menjaga reputasi dan citra positif organisasi. Yang kedua yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan, lalu menjaga kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, lalu memastikan kelangsungan operasional organisasi dan mengambil pelajaran dari krisis untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang ketiga yaitu tahapan manajemen krisis. Yang pertama prakrisis. Melakukan analisis risiko dan mengidentifikasi potensi krisis. Yang kedua membentuk tim manajemen krisis yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah, lalu menyusun rencana darurat dan strategi komunikasi yang efektif, dan melakukan simulasi krisis secara berkala untuk menguji kesiapan organisasi. Yang kedua yaitu saat krisis, merespon dengan cepat untuk mengendalikan situasi, menyampaikan informasi yang jelas, transparan, dan akurat kepada publik, berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah, media, dan pelanggan, dan mengambil langkah-langkah strategis untuk minimalkan kerugian. Yang ketiga yaitu pasca krisis, melakukan evaluasi terhadap respon yang telah dilakukan, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajemen krisis, menyusun rencana perbaikan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi krisis di masa depan, dan memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki reputasi organisasi. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nesa Revalda yang telah membacakan metode kedua. Selanjutnya metode ketiga yang akan yang akan dijelaskan oleh Rifa Mutia. Kepada Rifa Mutia kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan manajemen komplain di sekolah. Manajemen komplain adalah proses mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan keluhan yang muncul dalam lingkungan sekolah. Penanganan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, mendengarkan dan menganalisis keluhan. Setiap keluhan yang diterima harus didengar dan dengan sikap terbuka. Keluhan bisa datang dari siswa, orang tua, atau masyarakat yang merasa ada hal yang perlu diperbaiki di sekolah. PR sekolah harus menganalisis apakah keluhan tersebut masuk akal, apa penyebab utamanya, dan bagaimana cara terbaik untuk menanganinya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang harus dilakukan dengan jelas, sopan, dan transparan agar pihak yang mengajukan keluhan merasa didengar dan dihargai. Jika komunikasi dilakukan dengan baik, maka pihak yang mengeluh akan lebih terbuka untuk menerima solusi yang ditawarkan. Yang ketiga, musyawarah dan mencari solusi. Dalam beberapa kasus, diskusi lebih lanjut dengan pihak yang mengajukan keluhan diperlukan untuk menemukan solusi yang paling tepat. Musyawarah dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, diskusi kelompok, atau forum diskusi. Tujuan utamanya adalah menemukan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Yang terakhir, tindak lanjut dan evaluasi. Setelah solusi diberikan, penting untuk memastikan bahwa masalah tersebut benar-benar terselesaikan. PR sekolah dapat melakukan tindak lanjut dengan menghubungi pihak yang mengajukan keluhan dan menanyakan apakah mereka puas dengan solusi yang diberikan. Selain itu, evaluasi perlu dilakukan untuk mencegah masalah yang sama terulang kembali di masa depan. Selanjutnya, manajemen krisis di sekolah. Krisis dalam sekolah dapat berupa berbagai situasi yang dapat merusak citra dan mengganggu jalannya pendidikan, seperti konflik antar siswa, penyebaran berita negatif, atau masalah yang melibatkan tenaga pendidik. Untuk menghadapi krisis dengan baik, sekolah perlu menerapkan langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi masalah. Kenali masalah yang terjadi. Sekolah harus mampu mengidentifikasi jenis krisis, pihak-pihak yang terlibat, serta dampaknya terhadap sekolah. Yang kedua, strategi penyelesaian. Setelah mengidentifikasi masalah, sekolah harus segera menyusun strategi untuk menyelesaikannya. Jika krisis melibatkan siswa, misalnya kasus perundungan, maka pihak sekolah harus berkoordinasi dengan guru, orang tua, dan mungkin juga pihak berwenang yang menemukan solusi terbaik.
Yang ketiga, komunikasi terbuka. Ketika terjadi krisis, transparansi sangat penting. Sekolah harus menyampaikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak terkait, seperti orang tua, siswa, atau masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi yang buruk justru bisa memburuk suasana dan membuat isu berkembang liar. Terakhir, pemulihan citra sekolah. Setelah krisis selesai ditangani, langkah selanjutnya adalah membangun kembali reputasi di sekolah. PR sekolah dapat mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan citra positif seperti mengadakan seminar, perbaiki sistem yang bermasalah, atau menunjukkan prestasi sekolah melalui media sosial dan publikasi. Materi terakhir yaitu peran public relation dalam mengelola komplain dan krisis. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu melakukan survei untuk mengidentifikasi masalah. Sebelum masalah muncul, PR sekolah bisa melakukan survei atau riset untuk mengetahui potensi masalah yang mungkin terjadi. Dengan demikian, sekolah bisa mengambil langkah pencegahan sebelum krisis benar-benar terjadi. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. PR sekolah harus selesai menyampaikan informasi yang akurat tentang program sekolah, aturan baru, atau kebijakan penting kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang jelas, potensi munculnya kesalahpahaman dan komplain bisa diminimalisir. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan berbagai pihak. Untuk menjaga kepercayaan publik, PR sekolah harus membangun hubungan baik dengan semua pihak termasuk siswa, orang tua, guru, dan pihak eksternal seperti dinas pendidikan. Ketika hubungan ini baik, masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan mudah. Yang terakhir, merancang strategi komunikasi dalam krisis. Dalam situasi krisis, PR sekolah harus cepat menyusun strategi komunikasi yang tepat seperti membuat pernyataan resmi, mengelola media sosial sekolah, dan memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini akan membantu mengurangi dampak negatif dari krisis yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arifah Mutia telah membacakan materi ketiga. Baiklah, dapat saya simpulkan adalah public relation atau hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Di sekolah dan organisasi, public relation memiliki peranan penting dalam membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas kegiatan public relation. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian, kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.